Oke, selamat datang. Di sini, kita bakal bedah tuntas sebuah studi yang mencoba menjawab dua tantangan besar sekaligus di industri perkayuan. Masalah limbah biomasa dan penggunaan perekat yang kurang ramah lingkungan. Kita akan fokus ke data teknisnya, melihat bagaimana lignin, sebuah polimer alami dari kulit kayu, bisa dimodifikasi untuk membuat papan partikel yang sifat mekanisnya ternyata luar biasa. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari akar masalahnya, lalu kita lihat solusi bioperekat yang ditawarkan. Setelah itu, kita intip metodologi pembuatannya, kita adu data kinerjanya, lalu kita dalami pengaruh ukuran partikel. Dan terakhir, kita simpulkan apa arti semua ini untuk ilmu material ke depan. Oke, pertama-tama, kita perlu pahami dulu nih, masalahnya apa sih sebenarnya? Ada dua isu utama yang coba dipecahkan oleh penelitian ini. Masalah yang pertama adalah soal limbah. Bayangin deh, industri kayu itu kan menghasilkan limbah kulit kayu yang banyak banget. Seringnya, limbah ini cuma dianggap sebelah mata. Nah, penelitian ini justru melihatnya bukan lagi sebagai sampah, tapi sebagai bahan baku super berharga yang bisa mendorong ekonomi sirkular. Masalah kedua ada di lem atau perekatnya. Papan partikel yang ada di pasaran itu biasanya pakai resin sintetis, namanya urea formaldehid. Perekat ini memang kuat, tapi ada tapinya. Nah, ini dia masalahnya. Perekat ini ngehasilin emisi formaldehida. Ini senyawa yang bahaya. Dan lagi, kita jadi tergantung sama bahan baku petrokimia. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Gimana kalau kita pakai limbah kulit kayu itu sendiri buat gantiin perekat sintetis? Dan jawabannya ada di lignin. Jadi, lignin ini adalah polimer alami yang jumlahnya melimpah di kulit kayu. Dialah yang bikin kulit kayu jadi kaku dan kuat. Tapi, ada tapinya. Lignin mentah itu, ibaratnya dia pemalu. Sifat perekatnya nggak keluar maksimal karena struktur kimianya terkunci. Jadi, kemampuannya untuk membentuk ikatan yang kuat itu terbatas. Nah, ini dia kunci dari semua penelitian ini. Proses yang namanya demetilasi. Coba bayangin, kita membuka kunci potensi lignin. Proses kimia ini pada dasarnya membuang gugus metil yang menghalangi. Hasilnya, ligninnya jadi jauh lebih reaktif dan siap untuk diubah menjadi perekat yang super efektif. Dan gambar ini menjelaskannya dengan sangat baik. Dengan membuang gugus metoksi yang kurang reaktif ini, bisa dibilang polimer ligninnya ini jadi aktif dan siap bekerja. Dia jadi punya banyak tangan untuk saling berpegangan dan membentuk ikatan silang yang super kuat dan tahan lama saat proses pengepresan panas. Oke, teorinya keren. Sekarang, gimana cara mereka membuatnya di lab? Yuk, kita masuk ke bagian metodologi dan lihat prosesnya dari kulit kayu mentah sampai jadi papan partikel yang siap diuji. Prosesnya sendiri cukup runut ya. Ada 4 langkah utama. Mulai dari menyiapkan kulit kayunya, mengekstrak ligninnya, lalu melakukan proses demetilasi untuk membuat perekat, dan terakhir, mencampur semuanya, lalu dipres panas hingga menjadi papan. Ini alur kerja yang sangat terkontrol. Tapi, ada satu variabel yang sangat penting di sini, yaitu ukuran partikelnya. Para peneliti ini sengaja membaginya jadi 3 ukuran, halus, sedang, dan kasar. Kenapa? Karena mereka punya hipotesis kalau ukuran ini bakal ngaruh banget ke seberapa baik perekat dan partikel bisa menyatu, yang pada akhirnya akan menentukan kekuatan papan itu sendiri. Nah, tabel ini kelihatannya teknis banget, tapi ini super penting. Kenapa? Karena dengan menjaga semua parameter ini, kepadatan, suhu, tekanan, waktu, tetap sama persis untuk setiap sampel, mereka bisa yakin kalau perbedaan hasil nanti itu murni karena variabel yang diuji, yaitu jenis perekat dan ukuran partikelnya, bukan karena cara bikinnya yang beda-beda. Oke, papannya udah jadi. Sekarang saatnya pertarungan perekat lignin baru ini melawan juara bertahan industri urea formaldehid. Siapa yang menang? Untuk ronde pertama, soal sifat fisik, kayak kadar air, penyerapan air, atau seberapa besar dia mengembang kalau basah, hasilnya seri. Datanya menunjukkan nggak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Ini kabar bagus, artinya perekat lignin berbasis bio ini sama stabilnya dengan perekat standar industri. Nah, tapi pas kita lihat kekuatan mekanisnya, ceritanya jadi beda. Disinilah kita mulai lihat keunggulan yang sesungguhnya. Terutama kalau kita lihat nilai MOE atau modulus elastisitas yang ngukur kekakuan dan MOR atau modulus patah yang ngukur kekuatan. Lihat angka ini, 35,75%. Papan yang pakai lignin ternyata 35,75% lebih kaku atau punya modulus elastisitas yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya dia nggak gampang melengkung kalau dikasih beban. Dan untuk banyak aplikasi struktural, ini adalah properti yang sangat-sangat dicari. Oke,
Kita udah tahu perekat lignin ini unggul. Sekarang kita masuk ke faktor kedua yang nggak kalah penting, pengaruh ukuran partikelnya. Coba deh lihat bedanya. Kelihatan banget kan? Yang kiri dibuat dari partikel halus, permukaannya rapat dan mulus. Sementara yang kanan dari partikel kasar, kelihatan lebih renggang dan tidak rata. Tampilan luar ini udah ngasih petunjuk soal apa yang terjadi di dalamnya dan gimana kekuatannya nanti. Dan datanya membuktikan apa yang kita lihat. Perhatikan tren di baris MOE dan MOR. Jelas banget kan polanya? Makin besar ukuran partikelnya, angkanya makin turun drastis. Partikel halus menghasilkan papan yang paling kuat dan kaku, dengan selisih yang sangat jauh. Jadi kenapa bisa gitu? Gampangnya gini, partikel yang lebih kecil itu punya total luas permukaan yang lebih besar. Ibaratnya, lem ligninnya jadi punya lebih banyak area buat nempel. Hasilnya, ikatan yang lebih merata, lebih padat, distribusi tegangan yang lebih efisien, dan jelas, papan yang jauh lebih kuat. Oke, kita sudah lihat semua datanya. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan besarnya. Apa sih arti semua ini buat dunia ilmu material ke depan? Kalau kita rangkum, ada beberapa poin penting. 1. Perekat lignin hasil modifikasi ini bukan cuma alternatif yang ramah lingkungan, tapi bisa jadi lebih unggul dari segi kekakuan. 2. Kita bisa ubah limbah jadi produk bernilai tinggi. 3. Kita sekarang tahu resepnya, pakai partikel halus untuk kekuatan maksimal. Dan yang terpenting, ini adalah langkah nyata menuju material bangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk masa depan. Kalau secara teknis performanya udah terbukti setara, bahkan lebih baik, lalu apalagi hambatannya biar perekat bio berbasis lignin ini bisa dipakai secara massal di pabrik? Apakah soal biayanya, konsistensi bahan bakunya, atau mungkin tantangan untuk menerapkannya di lini produksi yang sudah ada? Nah, ini jadi pekerjaan rumah kita bersama di dunia riset material.